Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak stuck? Kayak lagi jalan di tengah kabut, nggak tahu arah, terus tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Gue ini sebenarnya mau kemana sih? Apa tujuan hidup gue yang sebenarnya? Tenang, kalau kalian pernah ngerasa gitu, kalian nggak sendirian. Secara fitrah, kita itu didesain untuk menginginkan kejelasan. Kita butuh tujuan hidup yang jelas, dan kita butuh sosok Tuhan yang gak ambigu. Kita semua haus akan kepastian. Tapi ada satu fakta yang jujur aja agak jelek di hati. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, kalian semua itu sebenarnya tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk padaku, niscaya aku bimbing kalian." Coba deh kita renungin kalimat itu. Kalian semua itu tersesat. Artinya, kondisi default kita sebagai manusia itu emang buta arah. Kita butuh Allah untuk nyalain senternya. Nah, masalahnya muncul di sini. Banyak dari kita, pas lagi ngerasa jauh dari agama atau lagi sering maksiat, kita malah bilang, "Ya mau gimana lagi, Allah belum kasih hidayah ke gue." Familiar nggak sama kalimat itu? Hati-hati teman-teman. Tahu nggak siapa yang pertama kali pakai alasan salahin takdir kayak gitu? Namanya iblis. Pas dia diusir, dia bilang ke Allah, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku." Iblis itu pinter, tapi dia milih untuk menyalahkan Allah ke atas, supaya dia nggak perlu capek-capek mengevaluasi dirinya sendiri ke dalam. Padahal, Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk, bukan Sang Penyesat. Hidayah itu adalah hadiah, gift dari Allah. Dan yang namanya hadiah bakal dikasih ke orang yang emang mau dan berusaha untuk layak dapat hadiah itu. Kalau kita sengaja milih buat balik badan dan menjauh, ya kesesatan itu adalah bentuk keadilan Allah. Tapi kalau kita ambil tanggung jawab, kita mulai melangkah meski tertatih, Allah janji, siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, pasti banget aku tunjukkan jalan-jalanku. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh tentang gimana cara dapat petunjuk itu, yuk kita tanya ke diri masing-masing. Gue beneran mau nyari jalan pulang nggak? Atau jangan-jangan gue lagi nyaman pakai alasan takdir buat terus-terusan tersesat? Karena pintu Allah itu sebenarnya sudah terbuka lebar. Cuma masalahnya, kita sudah siap belum buat nutup pintu-pintu kemaksiatan yang lain demi masuk ke pintunya? Oke, setelah kita sadar bahwa hidayah itu adalah tanggung jawab pribadi, sekarang pertanyaannya, jalannya kayak gimana sih? Supaya kita nggak bingung, Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan yang visualnya dapet banget. Bayangkan, kalian lagi berdiri di depan sebuah jalan yang lurus banget. Itulah Islam. Coba deh, pejamkan mata sebentar dan bayangin posisi kalian di jalan itu. Di kiri kanan jalan ada tembok tinggi. Itulah batasan-batasan, limits, yang Allah tetapkan buat melindungi kita. Di tembok itu, banyak pintu yang terbuka. Tapi uniknya, pintu-pintu itu cuma ditutupi sama tirai tipis. Nah, pintu-pintu ini adalah hal-hal yang dilarang atau haram. Kenapa tirai? Karena godaan itu seringkali kelihatan tipis, gampang banget buat disingkap, dan seolah-olah nyintip dikit nggak akan jadi masalah. Nah, di jalan ini kalian nggak sendirian, ada dua suara yang jagain kalian. Pertama, suara di pangkal jalan. Dia teriak, "Wahai manusia, masuklah ke jalan yang lurus ini semuanya, jangan melenceng." Itulah Al-Quran. Kedua, suara dari atas. Ini yang spesial. Begitu tangan kalian baru mau nyentuh tirai pintu samping tadi, ada suara yang memperingatkan, "Celaka kamu, jangan buka pintu itu. Kalau kamu buka, kamu bakal terperosok ke dalamnya." Teman-teman tahu nggak itu suara apa? Itu adalah peringatan Allah yang diletakkan langsung di dalam hati setiap orang beriman. Pernah nggak kalian ngerasa nggak tenang atau ada bisikan hati pas mau berbuat salah? Itulah bentuk penjagaan Allah. Tapi ada satu hal yang horor banget di sini. Langkah pertama masuk ke pintu samping itu seringkali kerasa kayak bukan masalah besar. Cuma sekali, cuma dikit, cuma nyoba. Tapi faktanya, begitu kalian ambil satu langkah masuk ke jalan samping itu, tiba-tiba jalan utama yang lurus tadi langsung hilang dari pandangan. Setan itu nggak peduli kalian pilih pintu maksiat yang mana, mau pintu A, B, atau C, dia nggak peduli. Tujuan dia cuma satu, bikin jarak antara kalian sama sang penunjuk jalan, the guide, sampai akhirnya kalian mati secara spiritual di dalam kegelapan. Terus gimana kalau kita udah terlanjur masuk ke salah satu pintu itu dan sekarang ngerasa kejebak? Caranya cuma satu, panggil lagi sang penunjuk jalan buat tarik kita keluar dari sana.
Itulah kenapa doa yang paling sering dibaca Nabi SAW itu bukan minta kaya atau sukses, tapi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas jalanmu. Karena sehebat apapun kita butuh Allah untuk menjaga kaki kita tetap di atas jalan itu. Barusan kita sudah bahas soal peta jalan yang lurus. Tapi jujur deh, tahu jalan itu benar bukan berarti kita otomatis mau jalan di sana kan? Terkadang kita tahu itu salah, tapi kok tetap pengen? Nah, disinilah kita butuh level hidayah yang lebih dalam lagi. Sebelum masuk ke level selanjutnya, kita harus sadar dulu kalau Allah itu adalah Al-Hadi. Dialah yang kasih petunjuk dasar ke semua makhluknya. Bayangin, atom di alam semesta ini tahu loh harus muter di orbit mana. Bayi yang belum bisa melihat pun tahu gimana caranya mencari susu ibunya. Bahkan burung-burung bisa migrasi antar benua tanpa butuh kompas fisik. Itu semua adalah hadi, hidayah dasar agar kita bisa pulang kepadanya. Tapi ada level yang lebih advanced, namanya Al-Rashid. Pernah nggak kalian sering lewat suatu jalan sampai akhirnya kalian nggak butuh GPS lagi? Kalian sudah otomatis tahu kapan harus belok dan kapan harus lurus. Level Rashid itu seperti itu. Allah bukan cuma kasih tahu mana yang benar di kepala, tapi Allah mengubah keinginan desain hati kita. Allah bilang dalam Al-Quran kalau Dia menjadikan iman itu terasa manis dan indah di hati. Sebaliknya, kekufuran dan maksiat itu terasa benci dan berat di dada. Jadi kalau biasanya mau maksiat itu rasanya nagih, pas level Rashid ini aktif, mau maksiat itu malah rasanya sesak dan gak enak banget. Itulah hidayah yang sudah jadi insting. Kita nggak perlu mikir panjang lagi buat berbuat baik, karena sistem di dalam diri kita sudah direstorasi sama Allah. Setelah insting kita benar, Allah akan kasih bonus lagi, An-Nur, Sang Maha Cahaya. Bayangkan, kalian ada di ruangan yang gelap gulita. Kalian nggak tahu seberapa luas ruangan itu, atau apa isinya. Begitu Allah nyalain lampu, cahaya spiritual, tiba-tiba mata hati kalian bisa melihat makna di balik segala sesuatu. Inilah bedanya dua orang yang baca ayat yang sama. Yang satu cuma baca lewat aja, tapi yang satu lagi bisa gemetar karena hatinya lapang dan terang. Cahaya ini bikin hati kita ekspansi, jadi luas banget. Makanya makin kita sering melangkah ke arah Allah, jalan di bawah kaki kita itu bakal makin terang. Itulah kenapa Nabi SAW sering doa, "Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, di pendengaranku, di penglihatanku, bahkan jadikanlah aku cahaya." Jadi, hidayah itu bertumbuh dari sekadar tahu, hadi, jadi suka, insting, sampai jadi terang benderang, nur. Pertanyaannya buat kita sekarang, apakah iman sudah mulai terasa manis di hati kita? Atau jangan-jangan maksiat masih terasa lebih menggoda? Jangan berkecil hati kalau belum sampai sana. Di bahasan selanjutnya nanti, kita bakal bahas gimana caranya menyalakan saklar itu di dalam hati kita, bahkan saat kita merasa sudah sangat jauh darinya. Ayah, bunda, dan teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir pertemuan kita hari ini. Kita sudah bahas tentang peta, hadi, insting, Rashid, dan cahaya, nur. Sekarang, bayangkan kalau lampu sudah nyala dan mata kita sudah tajam. Apa yang kita lihat? Kita akan bertemu dengan Al-Mubin, Sang Maha Nyata yang membuat segala sesuatunya menjadi jelas. Pernah nggak kalian melihat sesuatu yang simpel? Misalnya bintang di langit atau tetesan hujan. Terus tiba-tiba merasa, "Ya Allah, Engkau luar biasa banget." Itulah kerja nama Allah Al-Mubin. Dia menaruh tanda-tandanya di setiap sudut alam semesta dan di setiap ayat dalam Al-Quran, supaya kita nggak punya alasan buat lupa sama dia. Tapi ada plot twist-nya. Kenapa ada dua orang lihat bintang yang sama, atau baca ayat yang sama, tapi responnya beda? Yang satu cuma angkat bahu, tapi yang satu lagi gemetar karena kagum. Bedanya ada di mana? Bedanya ada pada seberapa banyak cahaya di dalam hati mereka. Semakin terang hati kita, semakin banyak bukti tentang Allah yang bisa kita temukan di sekitar kita. Mungkin ada yang tanya, tapi kenapa ya? Ada orang yang kelihatannya bandel banget, tiba-tiba berubah jadi alim. Tapi ada juga yang kelihatannya baik, kok malah menjauh? Ingat kisah Umar bin Khattab? Dia keluar rumah dengan niat mau membunuh Nabi SAW, tapi Allah membalik saklar di dadanya dalam sekejap. Ada orang yang sampai bilang, keledainya Umar bakal masuk Islam duluan sebelum Umar sendiri.
Tapi lihat apa yang terjadi. Allah lebih tahu apa yang sudah Dia instal di dalam dada setiap manusia. Di sini poin pentingnya. Kita cuma lihat permukaan, tapi Allah melihat hati. Makanya, jangan pernah sombong dengan amal kita, dan jangan pernah meremehkan orang lain. Di hari kiamat nanti, kita mungkin bakal kaget melihat ada ulama atau syahid yang amalnya hancur karena niat yang salah, tapi ada seorang wanita pendosa yang masuk surga cuma karena ketulusannya memberi minum seekor anjing. Allah melihat ketulusan yang mendalam saat manusia cuma melihat kesalahan di permukaan. Jadi, coba tanya ke diri sendiri sekarang, apa yang sedang Allah lihat di hati saya saat ini? Apakah Dia melihat keinginan yang tulus untuk pulang ke jalannya? Mari kita tutup kajian ini dengan merenungkan nama-namanya. Ikuti dalam hati ya. Ya Hadi, bimbing aku saat hatiku lupa arah. Tarik aku kembali setiap kali aku hampir melenceng ke pintu samping. Ya Rashid, ajarkan aku untuk melihat kebenaran sebagai insting. Jadikan iman itu manis bagiku, dan jadikan maksiat terasa berat di dadaku. Ya Nur, terangi setiap kegelapan yang aku bawa. Penuhi hatiku, pendengaranku, dan penglihatanku dengan cahayamu, sampai setiap hal yang aku lihat mengingatkanku padamu. Ya Mubin, buatlah tanda-tandamu menjadi jelas bagiku, baik yang ada di sekitarku maupun yang ada di dalam diriku. Jangan biarkan aku kehilangan pandangan dari bukti-bukti kekuasaanmu lagi.